Ayo jawab, mana yang duluan? Ayam atau telur? Mana yang bakal hilang duluan? Bayangin aja telur. Nantinya semua telur ayam di dunia hilang gitu aja. Manusia akan kehilangan omelet dan pastry enak. Tapi yang paling parah, ayam nggak akan bisa berkembang biak. Mereka akan punah dari bumi. Dan ini tragedi besar karena ayam adalah salah satu unggas paling bermanfaat di dunia. Manusia akan sadar begitu ayam punah. Jadi yuk mulai, ceritanya telur hilang dari bumi. Peternakan ramai dengan suara ayam di pagi hari. Kayaknya unggas-unggas ini marah. Ayam-ayam terus berkokok dan berkotek. Peternak kebingungan. Mereka nyemprot gas ke kandang ayam biar unggas itu tenang. Waktu semua ayam tertidur, orang-orang ngecek apa masalahnya dan ternyata semua telur ayam hilang. Dan peristiwa ini terjadi di seluruh dunia. Saham perusahaan ayam anjlok. Toko kue tutup karena bikin kue tanpa telur nggak gitu enak. Lalu masalah serius berdatangan. Miliaran ayam bangun dan menyadari kalau telurnya hilang. Anak-anak mereka hilang. Ayam-ayam itu panik. Mereka ngira telur mereka dicuri manusia. Unggas-unggas itu ngamuk, nyerang peternak dan kabur dari kandang. Orang-orang diam aja karena enggak mau melukai unggas-unggas itu. Mereka nggak boleh stres, biarin aja mereka meluapkan emosinya. Mungkin ini adalah ayam terakhir di bumi. Jadi manusia membiarkan mereka menikmati kebebasan. Lagi pula, kandang ayam udah nggak berguna sekarang. Ngurung ayam di sana nggak menguntungkan. Tapi bukannya butuh kebebasan, ayam itu butuh telur. Ayam memenuhi ladang kayak selimut besar. Mereka melewati hutan dan lapangan luas. Serigala pasti seneng nih. Tapi begitu hewan buas ini muncul, ayam langsung menyerangnya. Kawanan serigala kalah menghadapi jutaan ayam. Jadi mereka mundur. Lalu ayam itu tiba di kota. Saintis nyoba beresin masalah telur yang hilang dengan bikin cloning ayam. Kalau itu belum terwujud, manusia dilarang nangkap ayam. Jalanan dikuasai unggas-unggas ini. Klakson mobil dan sirene polisi bersaut-sautan dengan suara ayam. Pusat kota berubah jadi kandang besar. Bulu-bulu beterbangan. Unggas ini mematuk pohon, ban mobil, merusak toko dan merobek kemasan biji-bijian. Orang-orang sembunyi di rumah soalnya sekarang ayam-ayam masuk ke bangunan. Berita di seluruh dunia membahas kekacauan gara-gara ayam. Tapi kok sekarang mereka tenang? Ayam itu lupa mereka udah kehilangan anak. Mereka nggak ngamuk lagi. Sekarang mereka dengan tenang jalan-jalan. Orang-orang mulai keluar rumah dan hidup berdampingan dengan ayam. Sementara itu, harga telur yang tersisa di toko naik ratusan kali lipat. Sekarang kamu harus bayar seenggaknya belasan juta rupiah buat makan omelet. Tapi itu cuma bertahan sesaat karena setelah 2 bulan semua telur itu busuk. Cepat atau lambat, dunia kehilangan omelet. Croissant, kue, roti, donat, dan pastry lain gak seenak dulu. Koki gak bisa bikin makanan lezat tanpa kuning telur. Makanan jadi nggak empuk, indah, dan bentuknya nggak karuan. Ada koki yang mengganti telur ayam dengan telur angsa dan telur puyuh. Tapi telur-telur itu lebih susah didapetin daripada telur ayam. Harganya naik setiap hari. Orang-orang berhenti beli croissant dan kopi. Banyak toko kue merugi. Orang-orang belajar hidup tanpa kuning telur. Dan semua orang mulai lupa. Ayam hidup berdampingan dengan warga. Jumlah unggas ini terus berkurang. Mereka menua, tapi enggak ada penerusnya. Sekarang ini semua orang mulai sadar kalau unggas lucu ini bisa punah dari bumi. Enggak akan ada lagi bunyi kukuruyuk di pagi hari. Enggak ada lagi ayam kuning kecil yang lucu. Enggak ada lagi kandang dan bulu. Hampir seluruh populasi bumi jadi vegetarian buat mensupport mental ayam. Manusia enggak sadar kalau mereka sayang banget sama ayam. Manusia nangis saat ngelihat tahun-tahun terakhir ayam tertua. Peternak terkena depresi parah. Mereka ingat saat mereka pergi ke kandang setiap pagi dan mengambil telur. Sekarang cuma ada sarang laba-laba dan jerami di sana. Orang-orang di kota bikin tato ayam dan menggambar grafiti ayam di dinding. Pematung bikin patung ayam yang cantik. Orang-orang membersihkan bulu ayam, memberi mereka biji-bijian terbaik, dan bikin telur emas palsu biar ayam itu enggak terlalu stres. Sutradara paling hebat bikin film tentang ayam. Mereka ngeluarin triliunan rupiah buat bikin model komputer ayam yang bisa bicara. Musikus dan beatmaker ngerekam suara ayam dan bikin lagu unik dari suara itu. Semua orang mikir tugas mereka adalah merawat ayam. Orang melihara ayam itu,
ngajak mereka jalan-jalan, memotret dan merekam mereka. Sekarang, ayam udah jadi superstar. Tentu aja, merpati, gagak, burung gereja, dan burung lain nggak suka ini. Mereka kekurangan makanan dan perhatian dari manusia. Burung-burung pergi dari kota besar. Sekarang cuma ada ayam di jalan. Tapi sayangnya, mereka nggak bisa hidup selamanya. Ayam-ayam mulai tua, gerak mereka melambat. Mereka terkena penyakit dan luka. Dokter hewan terbaik berjuang mempertahankan hidup setiap ayam. Mereka melakukan operasi rumit dan masang prostesis buat ngobatin ayam yang sakit. Miliarder berinvestasi banyak buat memperpanjang hidup hewan ini. Mereka pakai teknologi paling canggih dalam rekayasa genetik dan sibernetika. Sekarang ayam cyborg pertama muncul. Mereka punya paruh logam, mata merah laser, cakar poliuretana, dan sayap dari baja karbon ringan. Saintis nyoba nyambungin neuron otak unggas ini buat nyari tahu pikirannya. Ada program khusus yang merangsang gelombang otak dan menjadikannya suara. Orang-orang bisa mendengar pikiran ayam, tapi cuma terdengar ko-ko-ko. Ayam udah berubah jadi mesin mekanis, tapi otaknya masih organik. Saat ini saintis udah berhasil bikin cloning ayam. Bentuknya dibikin sealami aslinya, tapi nggak bisa bertelur. Ayam yang berkeliaran di jalan terus berkurang. Tadinya ribuan, jadi ratusan, lalu cuma puluhan. Akhirnya cuma sisa 2 ayam. Mereka udah sekarat. Orang-orang melihat perjalanan terakhir mereka dan berduka, juga menangis. Unggas-unggas ini bergerak dan menghilang. Orang-orang akan ingat hari ini selamanya. Matinya ayam terakhir. Saat orang-orang berduka, saintis nemu jalan keluarnya. Mereka nemu gen DNA ayam. Artinya, mereka bisa menghidupkan lagi unggas ini. Ahli biologi lagi membangun genom DNA tertua, genom awal evolusi ayam. Saintis memasukkan semua informasi genetik itu ke dalam telur buatan dan menunggu. Akhirnya, waktunya nyari tahu hasilnya. Telurnya retak, ayam kecil keluar dari cangkang dalam bentuk evolusi awalnya. Dan inilah Tyrannosaurus kecil. Ternyata dinosaurus ini nenek moyang ayam modern loh. T-Rex punya bentuk tubuh yang mirip. Gerakannya juga sama kayak ayam. Setelah berevolusi selama jutaan tahun, ukuran kadal purba ini menyusut. Mereka kehilangan sisik dan tumbuhlah bulu. Lalu, rahang mereka yang penuh gigi berubah jadi paruh. Saintis mengembangbiakan Tyrannosaurus. Hewan ini terus membesar setiap bulan. Orang-orang bikin peternakan besar buat merawat dinosaurus ini. Kadal ini mulai berkembang biak, tapi orang-orang nggak tahu cara mengendalikan mereka. Beberapa reptil raksasa kabur dari peternakan dan bikin kehebohan di kota. Teorinya, Tyrannosaurus butuh puluhan juta tahun buat jadi ayam lagi. Nggak ada yang siap nunggu selama itu. Semua orang ingin ayam kembali secepatnya. Untungnya, saintis berhasil mempercepat proses itu. Setelah puluhan tahun, ukuran Tyrannosaurus mengecil. Evolusi yang dipercepat bikin mereka jadi unggas. Akhirnya, orang-orang dapat ayam yang sebelumnya punah. Mereka bertelur lagi, dunia kembali tenang dan aman. Tapi setelah itu, sapi mulai hilang. Berarti sosis juga, dan sarapan jadi kacau lagi.